Mereka yang memiliki kemampuan membaca nasib seseorang atau biasa disebut dengan peramal, kerap menjadi incaran seseorang untuk berkonsultasi. Ramalan. Istilah ini pasti sudah begitu akrab dalam kehidupan kita. Ramalan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Dari sekedar hiburan belaka hingga dibahas dengan begitu serius hanya untuk mengungkap sebuah masa depan. Boleh percaya, boleh tidak, ramalan bahkan kerap dijadikan pedoman seseorang untuk mengambil langkah ke depan. Hal ini wajar, karena pada hakikatnya manusia tidak mau menderita. Sehingga bila ada sebuah ramalan yang kurang menyenangkan, sudah pasti akan berusaha untuk menghindarinya. Semua orang ingin mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Misteri kehidupan menjadi sebuah pertanyaan yang selalu datang dan membuat sebagian orang begitu penasaran akan jalan hidupnya. Mereka yang memiliki kemampuan membaca nasib seseorang atau biasa disebut dengan peramal, kerap menjadi incaran seseorang untuk berkonsultasi dan mengetahui nasibnya ke depan. Rasa penasaran kerap menghantui seseorang untuk bertanya lebih kepada para peramal yang mereka percaya. Para peramal memiliki alasan kuat bagaimana mereka mampu untuk membaca garis kehidupan seseorang. Seringkali latar belakang peramal dijadikan acuan untuk berkonsultasi demi sebuah keakuratan ramalan. Mulai bisa meramal itu dari kecil, dari umur 5 tahun ya. Saya sering melihat kejadian-kejadian yang terjadi itu dalam bayangan saya menceritakan dan ternyata kejadian. Kemampuannya udah dari umur 7 tahun sudah mulai gitu. Jadi waktu umur 7 tahun sudah melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Sejak kecil ya, tapi saya baru aware, baru sadar betul pada usia 27. Sebelumnya saya suka kayak bercanda gitu, kamu nanti gini kejadian gitu kan. Ya, lama-lama, saya nggak sadar loh, kalau gitu saya ada pemberian Allah bisa melihat ke depan gitu. Di antara sekian banyak peramal yang ada, memang tidak semuanya memiliki kemampuan meramal dari bakat alami mereka. Kabarnya, ada pula sebagian dari peramal yang kemudian belajar khusus tentang bagaimana cara membaca garis kehidupan seseorang. Salah satunya adalah ilmu palmistry. Palmistry adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca garis tangan seseorang. Dalam ilmu palmistry, kita dapat mengetahui bagaimana objek tangan yang di dalamnya terdapat garis-garis tangan menggambarkan perjalanan hidup seseorang. Tidak hanya itu, karena ternyata ada pula peramal yang sejatinya telah memiliki bakat tersebut, namun berusaha diolah lebih dalam lagi dengan berbagai pendalaman ilmu dari yang mistis hingga logis. Ramalan begitu disukai dan juga dibutuhkan oleh banyak sebagian orang, karena memang ramalan kerap memuaskan rasa ingin tahu manusia. Tak dapat dipungkiri, banyak orang begitu penasaran terhadap sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Dari tentang perjodohan, karir, rezeki, keluarga, dan sebagainya. Pada akhirnya, ramalan menjadi sebuah jalan keluar untuk menjawab semua itu. Meskipun ilmu pengetahuan berguna dalam banyak hal, namun tidak sedikit perkara di mana teknologi ternyata tidak mampu memuaskan manusia. Sehingga wajar bila hal ini membuat ramal-meramal tetap eksis. Yang paling sering meramal adalah usia-usia, memang semua ya, dari saya lihat dari mahasiswi juga banyak yang ramal, tapi 90% usia dari 35 ke atas sampai 60. Itu yang paling sering diramal. Banyak. Untuk tahun ini kehidupan sulit hidup. Banyak kan orang yang susah cari kerjaan, yang usahanya jatuh, atau yang
sekarang ini beredar ini lebih parah lagi, dikejar KPK. Masuk atau tidak? Nah itu. Itu ya, saya mau membatasi sampai 6 orang sekarang karena saya habis sakit kan. Biasanya sampai, kalau saya terusin, sampai 20 orang bisa saya. Nggak bisa saya layani, itu terlalu menyedot energi ya. Jadi saya batasi 5 sampai 6 orang. Varian ya, ada yang rumah tangga, ada yang jodoh, ada yang karier, ada yang bisnis, macam-macam. Tadi pagi aja ada 3. Lalu di kalangan kemarin kalangan mahasiswa ya rata-rata ya 10 lah gitu. Ya, karena rumah saya jauh, sering saya layani dengan telepon. Mereka hubungi saya per handphone atau telepon rumah, saya jawab. Sehari tidak lebih dari 3 orang. Karena satu orang itu walaupun ditelepon katanya enggak kok mbak, cuma sejam. Bohong, pasti lebih dari sejam. Bahkan tidak ketinggalan teknologi komputer dipakai juga dalam hal ramal-meramal.